terlihat ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya akan membawakan workshop mengenai teknik supervisi pengelolaan transfer dana. Nah, sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Saya akan bawakan pantun. Pergi ke kota beli camilan sambil hilangkan banyak beban. Marilah kita saling kenalan demi menjalin keakraban. Nah, di sini bisa terlihat nama saya Miranti. Saya lahir di Jakarta 14 Agustus 1975. Pengalaman saya saat ini adalah menjabat Kepala Bidang Interbank Settlement Services. Nah, untuk eh, data profil pribadi saya bisa silakan scan. Sini sudah ada QR code. Bapak silakan Bapak dan Ibu bisa scan untuk bisa melihat media sosial saya juga di mana. Silakan kita saling memfollow sudah ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, saya sudah memperkenalkan diri. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Kita saling bergantian, tetapi cukup dengan memperkenalkan nama dan unit kerja atau dari mana, dari cabang mana Bapak Ibu berasal. Boleh dimulai dari Ibu Rahma. Silakan Bu. Oke, sudah ya. Oke, berikut saya akan sampaikan mengenai informasi pelatihan. Nah, kalau informasi pelatihan ini tentunya Bapak Ibu sudah harus mengetahui kalau ada terjadi sesuatu, emergency exit-nya di mana. Itu kan sudah terlihat ya Bapak Ibu, ada tulisan di pojok kiri kelas. Nah, kemudian tempat berkumpul. Kemudian tentunya Bapak Ibu kami harapkan tepat waktu mengikuti pelatihan ini. Kemudian dalam pelatihan ini silakan atau harap di silent untuk telepon genggamnya atau bisa dimatikan. Tetapi mungkin apabila ada emergensi silakan Bapak Ibu bisa meminta izin untuk keluar ruangan untuk mengangkat telepon. Kemudian harap masing-masing Bapak Ibu jaga kebersihan. Kemudian juga apabila ada keinginan untuk buang air kecil dan lain-lain, silakan ada restroom yang sudah disediakan. Nah, kali ini saya akan membawakan materi mengenai melakukan supervisi atas pemrosesan transaksi cek dan biliet giro, serta penata usahaan penggunaan cek dan biliet giro. Ini menggunakan SKKNI nomor 178 tahun 2022 untuk dengan kode unit K66SSP01005.2. Nah, tujuan pelatihannya ini apa sih? Kami sebenarnya mengharapkan Bapak Ibu bisa menjelaskan dan mampu mempraktikkan supervisi atas pemrosesan transaksi cek dan biliet giro serta penata usahaan penggunaan cek dan biliet giro secara teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, dari judulnya aja kita sudah tahu nih supervisi ya. Bapak Ibu tentunya sudah lama berkecimpung dan sudah tahu apa sih itu cek dan biliet giro. Jadi ini lebih ke arah praktek untuk melakukan supervisi atas proses yang ada di unit kerja ataupun cabangnya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya quotes of the day dulu nih. Pengetahuan itu seperti taman. Jika tidak dibudidayakan, tidak dapat dipanen. Jadi, kita saling berbagi pengetahuan. Saya membagikan pengetahuan, nanti dari Bapak Ibu juga bisa share kepada rekan-rekan ataupun pimpinan ataupun tim di tempat Bapak Ibu. Jadi bisa tahu standarisasi apa di tempat kerja Bapak Ibu sama yang seperti yang sudah ditetapkan oleh Bank Sentral Asia. Berikutnya Bapak Ibu, ini mengenai gambaran umum unit kompetensi. Nah, konteks variabelnya itu yang pertama adalah persetujuan atas transaksi dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Yang kedua adalah permasalahan yang timbul dalam pemrosesan transaksi ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Yang terakhir adalah proses transaksi transfer kredit dan transfer debit
dipastikan berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Nah, peralatan yang kita gunakan di dalam proses supervisi ini adalah yang pertama mesin pengolah, yang kedua adalah alat cetak, dalam hal ini printer, yang ketiga adalah sistem penunjang dalam kegiatan supervisi ini. Nah, sistem penunjang itu bisa intranet, bisa juga mungkin aplikasi ya yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada perlengkapan, yaitu tentu saja kita menggunakan alat tulis kantor. Nah, berikutnya adalah sikap kerja yang harus dipenuhi, yaitu pertama adalah teliti, disiplin, bertanggung jawab, kepemimpinan, dan berpikir analitis. Yang terakhir adalah aspek kritisnya, yaitu mampu untuk memproses transaksi biliet giro dan penata usahaan penggunaan cek dan biliet giro. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengevaluasi pemrosesan transaksi cek dan biliet giro dan penata usahaan penggunaan cek dan biliet giro. Kemudian untuk selanjutnya adalah pengetahuan yang diperlukan dalam hal kompetensi ini, yaitu adalah mekanisme pemrosesan transaksi cek dan biliet giro. Yang kedua adalah mekanisme penata usahaan penggunaan cek dan biliet giro. Yang ketiga adalah ketentuan terkait pemrosesan dan penata usahaan cek dan biliet giro. Dan keterampilannya adalah mengoperasikan aplikasinya, menganalisis risiko operasionalnya. Yang ketiga adalah melakukan supervisi serta menyusun laporan hasil supervisi operasional transaksi cek dan biliet giro. Nah, dari sini apakah dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Gimana Pak Charlie? Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke. Oh baik. Oke, sudah saya jawab pertanyaan ini. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, aktivitas yang dilakukan, yaitu pertama adalah melakukan supervisi kegiatan pemrosesan transaksi dan penata usahaan cek dan biliet giro. Nah, ini ada beberapa proses supervisi Bapak Ibu untuk kegiatan pemrosesan dan penata usahaan cek dan BG. Itu cukup banyak sebenarnya ya. Antara lain satu, memastikan proses transaksi BG itu sudah diverifikasi keabsahannya dan pemenuhan syarat formalnya. Yang kedua, memastikan proses pembayaran itu telah memenuhi syarat formal dengan memperhatikan ketentuan prosedur verifikasi. Nah, yang ketiga, memastikan proses penolakan transaksi cek dan biliet giro yang tidak memenuhi syarat formal itu telah sesuai alasan tolakannya. Yang keempat, memastikan bahwa penolakan cek dan BG itu telah ditindaklanjuti sesuai prosedur atau proses yang berlaku. Yang terakhir adalah memastikan bahwa proses penagihan warkat debit keluar berupa setoran nasabah dengan cek dan atau BG dari bank lain telah sesuai ketentuan dan prosedur tahapan clearing. Nah, untuk selanjutnya itu ada beberapa proses tindak lanjut dan administrasi dokumen hasil supervisi pemrosesan transaksi dan penata usahaan cek dan biliet giro. Nah, ini juga ada beberapa proses, cukup ada 4 proses. Yang pertama, memastikan hasil supervisinya itu yang berhasil ditransaksikan itu telah mendebet dan masuk ke mutasi rekening nasabah. Yang kedua, memastikan hasil supervisi yang ditolak sesuai ketentuan telah ditindaklanjuti. Administrasinya juga ditindaklanjuti, telah sesuai nggak dengan prosedur yang berlaku. Yang ketiga, memastikan hasil supervisinya itu berupa setoran nasabah telah ditindaklanjuti juga dengan administrasi dokumen sesuai ketentuan SNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Yang terakhir adalah memastikan bahwa hasil supervisi proses administrasi pencatatan proses transaksi telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
kedengarannya kata-katanya cukup banyak ya Bapak Ibu, tetapi sebenarnya kalau nanti kita sudah melakukan proses-proses tersebut, itu kita akan memahami bahwa memang itu kita harus tindak lanjuti, karena itu demi keamanan dari nasabah juga, demikian juga prosesnya di internal bank juga menjaga proses atau prosedur di internal bank, jangan sampai juga kita kecolongan. Nah, yang kedua adalah melakukan evaluasi atas kegiatan pemrosesan transaksi dan penatausahaan cek dan biliet giro. Nah, melakukan evaluasinya itu melakukan proses evaluasi kegiatan pemrosesan cek dan BG, di mana juga ada beberapa proses, yaitu memastikan proses penarikan cek BG itu telah dievaluasi sesuai ketentuan prosedur yang berlaku tidak. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa proses penarikan cek BG yang ditolak itu dievaluasi lagi sesuai enggak sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku enggak. Yang ketiga, memastikan bahwa proses penagihannya berupa setoran nasabah dengan cek dan BG telah dievaluasi sesuai ketentuan Bank Indonesia. Yang keempat adalah memastikan bahwa proses administrasi dokumen pencatatan proses transaksi dan penatausahaannya telah dievaluasi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Nah, yang terakhir adalah proses tindak lanjut dan administrasi dokumen hasil evaluasi atas kegiatan pemrosesan transaksi dan ini juga ada beberapa nih Bapak Ibu, ada cukup banyak, lebih dari 4 yang pasti. Yang pertama adalah memastikan hasil evaluasinya itu atas telah berhasil masuk ke mutasi rekening nasabah, kita evaluasi lagi. Yang kedua, memastikan hasil evaluasi giro sesuai nggak dengan ketentuan dan prosedur. Terus yang ketiga, memastikan proses penagihan warkat debit itu telah sesuai nggak dengan ketentuan Bank Indonesia. Yang keempat, memastikan hasil evaluasinya itu berupa setoran nasabah ditindaklanjuti dengan dokumen sesuai ketentuan prosedur dan tahapankah. Yang kelima, memastikan bahwa hasil evaluasi atas proses administrasi pencatatan transaksi ditindaklanjuti dengan administrasi dokumen sesuai ketentuan prosedur yang berlaku. Nah, Bapak Ibu kelihatannya sudah mulai agak ngantuk-ngantuk nih, saya lihat ya. Nah, gimana nih kalau kita saya dari pemaparan saya akan lontarkan kembali pertanyaan. Oke, mungkin dari Bu Rahma ya. Saya sampaikan ke Bu Rahma pertanyaannya. Oke, masih kurang tepat, Bu. Jadi jawabannya adalah sebagai berikut. Ya, tadi itu buat kawin ke mandiri, terus nanti jadi dari Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nggak Bapak Ibu? Saya buka kembali dari proses-proses tersebut. Apa masih ada yang kurang paham Bapak Ibu? Oke, sudah dijawab mungkin oleh Pak Charlie. Oke, next kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah kita akan lanjut kembali ke praktek kerja mengenai proses supervisi atas kegiatan pemrosesan dan penatausahaan transaksi cek dan biliet giro. Nah, seperti yang kelihatan di materi, ada terdapat prosesnya, yaitu pertama-tama nasabah ke petugas bank melakukan proses transaksi, kemudian dari petugas bank akan melakukan verifikasi dokumennya, apakah sesuai prosesnya, apakah cek dan BG itu harus ditolak, sudah memenuhi syarat formalkah, apabila ditolak, apa yang harus dilakukan. Nah, sudah itu dari penyelia atau supervisor memeriksa alasan tolakannya bagaimana jika ditolak, kemudian lakukan tindak lanjut untuk administrasi dan pelaporannya. Kemudian dari petugas berikan surat keterangan tolakan kepada nasabah. Nah, kita akan praktek ya Bapak Ibu, saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Ibu Rahma, kelompok kedua Ibu Ratna, dan kelompok ketiga oleh Pak Charlie. Silakan, saya beri waktu 15 menit.
Oke, sudah selesai semuanya? Oke. Nah, dari pemaparan yang saya sampaikan, apa sih kesimpulan yang bisa diambil? Yaitu yang pertama, kegiatan pemrosesan transaksi dan penatausahaan cek dan bilet giro disupervisi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Yang kedua adalah kegiatan pemrosesan transaksi dan penatausahaan cek dan bilet giro telah dievaluasi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Nah, saya akan berikan tugas tambahan tentang studi kasus terkait supervisi pemrosesan cek dan bilet giro. Ini masing-masing studi kasus kita sama ya. Kembali ke tadi kelompok 3 ke kelompok tadi, saya berikan waktu 10 menit, kemudian Bapak Ibu silakan sesudah ini bisa mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Oke, silakan dimulai Bapak Ibu. Nah, oke. Bapak Ibu, sekian materi yang telah saya sampaikan mengenai supervisi pemrosesan cek bilet giro dan penatausahaan cek dan bilet giro. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau masih ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, mungkin di luar daripada jam pelatihan ini, Bapak Ibu silakan email ke saya. Tadi sudah saya sampaikan QR code-nya mengenai alamat email saya, bisa dihubungi melalui email pribadi ataupun email kantor ataupun bisa WhatsApp ke nomor saya yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu.